Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan output dari UAS kami mengenai penelitian kami yang berjudul Peran Pengupahan sebagai Faktor Penentu Retensi Karyawan, Studi Kasus pada Klatek Industri Manufaktur di Kota Batam. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 1 ada saya, Rifki, kemudian ada Jonathan, Mimi Tiana, dan juga Ernan Didi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan mulai dengan pendahuluan kepada Saudara Mimi, kami persilakan. Baik, dalam pendahuluan ini, di mana dalam era persaingan industri yang ketat, tingginya angka turnover karyawan itu menjadi tantangan besar bagi perusahaan manufaktur, karena berdampak pada efisiensi operasional dan biaya sumber daya manusia. Selain itu, salah satu faktor penting yang memengaruhi retensi karyawan adalah sistem pengupahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida, pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengupahan yang adil dan kompetitif itu dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan loyalitas karyawan. Nah, di Indonesia ini sudah ada kebijakan pengupahan yang mengalami perubahan signifikan melalui adanya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 yang menetapkan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama pada memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. Selanjutnya, di industri manufaktur Batam, permasalahan pengupahan itu muncul karena adanya tuntutan dari pekerja buruh yang meminta upahnya untuk disesuaikan dengan karakteristik dan risiko kerja di sektor masing-masing. Sektor masing-masing itu seperti di pengolahan, perkapalan, dan lain-lain. Hal ini menjadi isu penting dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, pada penelitian kali ini kami memfokuskan pada analisis pengaruh sistem pengupahan terhadap retensi karyawan di PT Klatek BI Metal Manufacturing Batam. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana pengupahan yang diberikan oleh Klatek dalam memenuhi harapan karyawannya serta persepsi keadilan dan daya saing upah di perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tingkat turnover dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif di industri manufaktur Batam. Kemudian, adanya rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya itu bagaimana sistem pengupahan berperan dalam retensi karyawan di PT Klatek. Dan tujuannya itu menganalisis struktur pengupahan di Klatek dan menilai pengaruh pengupahan terhadap kepuasan kerja dan retensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mimi. Selanjutnya kepada rekan kami Jonathan untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Jonathan, silakan. Oke, baik. Selanjutnya tinjauan pustaka dimulai dari subbab 2.1 yaitu pengertian dan struktur upah. Pengupahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Upah adalah imbalan yang diterima oleh para pekerja dan pemberi kerja memiliki kewajiban hukum maupun moral untuk membayarkan upah sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan layak yang bagi kemanusiaan. Selain itu, upah juga menjadi salah satu elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia karena secara langsung mempengaruhi perilaku, motivasi, serta tingkat kepuasan kerja karyawan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Pasal 25 Tahun 2023 tentang pengupahan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Oke, next. Selanjutnya itu subbab 2.2 adalah komponen dan perhitungan upah.
Upah pekerja terdiri dari berbagai komponen seperti upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, lembur, bonus, serta berbagai manfaat tambahan yang dirancang untuk memberikan penghargaan secara holistik kepada pekerja baik dari segi finansial maupun non-finansial. Penetapan upah dapat dilakukan berdasarkan satuan waktu, harian, mingguan atau bulanan, maupun satuan hasil kerja yang wajib disepakati antara pengusaha dan pekerja melalui perjanjian kerja tertulis sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengatur sistem pengupahannya sesuai jenis usaha dan beban kerja dalam koridor perlindungan hukum yang berlaku. Oke, next. Oke, selanjutnya itu subbab 2.3 adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan kondisi emosional yang mencerminkan perasaan puas atau tidak puas seorang karyawan terhadap pekerjaannya yang terbentuk dari berbagai faktor seperti kesempatan, pengembangan karir, hubungan antar pegawai, penempatan kerja, struktur organisasi, serta faktor pengupahannya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja di sini adalah pengupahan, di mana kesesuaian antara upah yang diterima dengan harapan, beban kerja, tanggung jawab, dan kontribusi karyawan tersebut dalam meningkatkan kepuasan kerja mereka. Semakin sesuai upah yang diterima dengan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan dan motivasi kerja karyawan tersebut. Oke, next. Selanjutnya itu adalah subbab 2.4 yaitu mengenai retensi karyawan. Retensi karyawan merupakan upaya strategis yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan karyawan berkualitas dalam jangka panjang guna menjaga stabilitas, produktivitas, menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan, memperkuat kepercayaan pelanggan, serta menciptakan citra positif bagi perusahaan. Faktor pengupahan menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan retensi, di mana kesesuaian upah dengan kontribusi dan harapan karyawan tidak hanya berdampak pada kepuasan kerja, tetapi juga menentukan loyalitas, motivasi, serta keputusan karyawan untuk tetap berada di dalam organisasi. Oke, next. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Jadi pendekatan yang dilakukan di sini adalah menggunakan kualitatif dengan teknik ada dua, yaitu menggunakan wawancara maupun observasi ke lapangan langsung, yaitu PT Klaktek. Jadi objek yang diteliti di sini adalah karyawan dan sistem SDM. Bagaimana suatu perusahaan yang dibahas di sini adalah PT Klaktek BI Metal Manufacturing. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Jonathan. Selanjutnya dengan saya untuk pengertian dan struktur upah. Jadi overall, secara keseluruhan hasil dari analisis penelitian kami menunjukkan keadaan yang positif pada siklus dan lingkungan dari struktur upah Klatek. Ada 4 poin di sini yang saya sampaikan. Yang pertama adalah upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, insentif dan bonus. Dan ini semua sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023. Selain dari itu, struktur upah pada Klatek juga transparan dan tanpa konflik internal, serta dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Jadi dari hasil People Analytics Specialist yang merupakan peneliti dari survei karyawan terkait dengan struktur upah di Klatek ini menunjukkan bahwa seluruh struktur upah yang ada di Klatek, baik itu terkait dengan upah pokok, tunjangan tetap, tidak tetap, insentif, dan bonus, itu dapat dipahami oleh seluruh karyawan secara 100%. Selanjutnya pada subbab kedua yaitu komponen perhitungan upah. Komponen utama itu ada upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, lembur dan insentif. Perhitungan dilakukan adil dan konsisten serta tidak ada keluhan atau konflik dari SDM di Klatek. Pada bagian kepuasan kerja, pengupahan berperan penting dalam menciptakan kepuasan kerja seperti yang kita ketahui. Kepuasan kerja pada Klatek ini, karyawan merasa dihargai dan termotivasi, tidak ditemukan niat keluar karena faktor upah, serta budaya kerja positif terbentuk. Jadi dari penelitian People Analytics Specialist pada Klatek terkait dengan aspek kepuasan kerja, ternyata menunjukkan hal yang positif dan berdampak terhadap kinerja karyawan di Klatek. Dan yang terakhir, retensi karyawan. Seperti yang kita tahu, struktur upah yang bagus itu akan berdampak kepada seberapa kuat dan seberapa berimpaknya program strategi retensi karyawan pada perusahaan. Nah, pada retensi karyawan di Klatek, sistem pengupahan memperkuat loyalitas. Selain itu, karyawan bertahan karena kompensasi dianggap adil. Pada poin ketiga, strategi perusahaan efektif menghadapi kompetisi tenaga kerja, serta tidak ditemukan masalah dalam kebijakan retensi.
Baik, itu saja dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh rekan kami Dini kepada Dini, kami silakan. Jadi intinya kesimpulannya ini, sistem pengupahan kreatif itu sangat efektif dan tanpa konflik. Baru dia meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, kompensasi digunakan sebagai alat yang strategis untuk sumber daya manusianya. Adapun rekomendasi itu yang pertama meningkatkan komunikasi dan transparansi yang insentif, lakukan penyesuaian upah berdasarkan pasar dan kinerjanya, lalu bersosialisasi sistem pengupahan bagi karyawan yang baru, dan tambahannya mungkin ada penghargaan non finansial kayak promosi, pengakuannya. Baik, terima kasih Dini atas kesimpulan dan rekomendasinya. Selanjutnya di sini ada dokumentasi proses interview. Jadi kami interview langsung ketika observasi ke objek penelitian kami, yaitu PT Klatek Metal Manufacturing, dan berikut merupakan dokumentasi kami kepada salah satu narasumber yang merupakan karyawan di posisi HR Officer di Klatek. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan salam sejahtera.